Hola para bocah-bocah kusam, kita kembali lagi bersama Bang Mr. Worka. Dan kita akan kembali melanjutkan serial cerita Manhwa King account kita nih guys. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan dilihat dulu teman-teman, biar kalian gak ketinggalan sama alurnya. Dan jika sudah, maka tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja Lego. Yo. Pada episode sebelumnya kita telah melihat Yu yang muncul dan mengambil artefak Yuanchu yang padahal sudah ditargetkan oleh si nona bertopeng yang sekarang sudah tak lagi mengenakan topeng karena ulah para bandit jahat yang melakukan tindakan kasar kepadanya. Pada awalnya saya mengira kalau para bandit jahat itu ada hubungannya dengan Yu teman-teman, tapi ternyata tidak. Mereka benar-benar tak saling mengenal satu sama lain. Kenal aja enggak, apalagi menjalin kerjasama. Namun Yu sangat berterima kasih kepada para bandit tersebut karena berkat kerja bagus mereka, Yu kini bisa mendapatkan artefak Yuanchu keduanya dengan mudah. Kehadiran Yu yang muncul di tengah-tengah kesenangan yang sedang para bandit lakukan membuat mereka agak kesal. Dan karena Yu dianggap telah mengganggu mood mereka, salah seorang bandit selanjutnya melepaskan sebuah tembakan pistol ke arah Yu. Hehehe, dasar sekumpulan orang-orang bodoh kalian ini ya. Kalian tuh sebenarnya cuma pura-pura kuat aja. Dasar mental kelompok, ungkap Yu melalui Bang Worka sembari Yu menangkap timah panas hanya dengan menggunakan 2 jari saja. Fakta apabila Yu ternyata jauh lebih kuat dari para bandit membuat mereka amat sangat kebingungan, karena bagaimana mungkin bisa level Yu itu jauh bisa lebih tinggi ketimbang mereka yang telah menghabisi banyak nyawa. Ini benar-benar tidak manuk akal. Tentu saja tidak manuk akal, karena segala ketidakmanuk akalan sudah dimulai dari tahap awal olisasi bumi ini. Kata Yu, terdapat sebuah pepatah yang berbunyi iblis itu sama tingginya dengan jalan. Entah apa artinya, tapi yang jelas Yu berhasil mendapatkan banyak sekali poin XP dengan cara membantu orang lain, seperti apa yang dilakukan oleh Ethan sebelumnya. Dan nampaknya perolehan poin XP membantu orang itu lebih banyak bila dibandingkan dengan membunuh seseorang. Hehehe, ternyata kau ini orang yang baik toh. Kata-katamu barusan mengingatkanku kepada saudaraku yang sering mengajakku menjadi manusia yang benar, ungkap para bandit yang mulai menggosok-gosokkan tangannya untuk mendapatkan kesan baik dari Yu. Tentunya hal ini mereka lakukan karena kesadaran atas diri mereka yang masih belum memiliki kekuatan untuk mengalahkan Yu. Maka dari itulah di sini mereka mencoba untuk tidak memperpanjang masalah serta menganggap jika kejadian sebelumnya itu hanya sekedar kesalahpahaman saja. Bukan hanya itu saja, sebagai permintaan maaf mereka, para bandit jahat ini juga bahkan menawarkan Yu untuk mencicipi kesenangan dunia per-unboxingan yang kali itu sedang mereka lakukan bersama si nona. Dan jawabannya sudah jelas, Yu takkan ikut campur dalam kesenangan para bandit. Selain tidak ingin mengganggu, Yu juga memiliki sesuatu yang harus ia lakukan. Makanya Yu akan langsung pergi dari tempat ini karena sudah tak ada alasan lain lagi baginya untuk tetap berada di tempat ini. Setelah artefak Yuanchu jatuh ke tangan Yu, kini segala kesabaran, penghinaan yang selama ini ditanggung oleh si nona sudah tak lagi ada artinya. Dengan air mata yang mulai berlinang menahan rasa sakit karena terkena banyak serangan rudal Rusia, wanita tersebut pun meminta Yu untuk membunuhnya saat ini juga, karena ia sangat mengerti jika Yu itu sangat ingin menghabisinya. Ketika Yu membalikkan badan untuk segera pergi, si nona semakin menjadi-jadi. Ia berteriak dan meminta kepada Yu untuk menghabisinya karena ia tidak ingin menanggung penderitaan seperti apa yang kini sedang ia rasakan. Pada momen-momen tersebut Yu sempat teringat dengan kata-kata si nona ketika ia mengejar Yu ke dalam tanah berkabut ini, di mana si nona pernah mengatakan bahwa harapan kecil itu seringkali menyakitkan daripada keputusasaan yang total. Tapi sekarang nyatanya kata-kata tersebut malah dirasakan oleh si nona. Dan lagi Yu sudah menetapkan apabila si nona seharusnya menerima penderitaan yang lebih dari ini. Maka dari itulah untuk sekarang Yu takkan mau menghabisinya. Justru ia akan membuat wanita tersebut hidup lebih lama. Tapi ia tetap tidak bisa meninggalkan tanah berkabut. Untuk mewujudkan itu semua, Yu selanjutnya kembali melempar dadu takdir dan membuat keinginan agar si nona bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Dalam lemparan kali ini Yu memperoleh angka 15 dan keinginannya juga akan terkabul. Iya, objek dadu takdir bisa bertahan hidup lebih lama, tetapi itu tidak menjamin jika si nona bertahan hidup lebih lama lagi, karena posisinya kini sedang berada dalam masa kritis. Dengan demikian maka sekarang Yu telah benar-benar melakukan hal yang semestinya, memberikan apa yang pantas kepada si nona yang selama ini telah melakukan begitu banyak dosa. Selesai melakukan balas dendam dan sekarang Yu bisa pergi dengan tenang.
Dan kemudian Yeo pun pergi dari lokasi sambil mendengar jeritan dari teriakan si Nona yang merasa sakit. Ia juga sempat mengucapkan beberapa kalimat kutukan kepada Yeo, namun Yeo benar-benar tidak peduli dan mengabaikannya begitu saja. Dari arah kejauhan, Yeo bisa melihat para militer udara yang masih tetap berupaya untuk mengalahkan sang bos monster. Sampai sekarang mereka masih bisa tetap bertahan, walaupun serangan yang mereka tembakkan sama sekali tidak memberikan dampak yang besar kepada makhluk setingkat bos. Tapi untuk sekarang Yeo akan melihat semantul apakah artefak kedua yang sudah ia dapatkan. Artefak yang berbentuk seperti kuas emas ini bernama Wanxiang Magic Pen. Artefak yang satu ini bisa mewujudkan item keinginan penggunanya dengan cara membuat gambar lukisan di udara. Dan setelahnya gambar tersebut akan terbentuk secara ajaib. Level dari item yang tercipta akan disesuaikan berdasarkan tingkat akurasi lukisan, estetika atau keindahan, serta komposisinya. Yang artinya semakin indah lukisannya, maka akan semakin tinggi rating atau nilai yang diperoleh. Dan semakin tinggi rating, maka akan semakin kuat pula kekuatannya. Catatan penggunaan artefak Magic Pen ini akan memasuki masa cooldown 1 jam setelah menciptakan 5 buah gambar yang diinginkan. Sekilas dari keterangannya saja, artefak yang satu ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Iya, memang itu sangat luar biasa. Tapi masalahnya, Yeo itu cuma bisa gambar ikan. Mana gambarnya jelek lagi. Maksud gitu sih. Tapi karena merasa penasaran, jadi coba aja deh. Yeo selanjutnya mulai menggambar lukisan sebuah pisau yang seharusnya sih nggak terlalu sulit-sulit amat. Tapi setelah selesai menggambar, sistem pun menyatakan kalau gambar pisau Yeo itu sangat jelek maksimal dan juga amburadul. Dari keakuratan gambar, Yeo mendapatkan nilai E. Dari segi estetika E dan komposisi juga E. Dan hasilnya pisau tersebut hanya level 1 saja. Dan ada kemungkinan jika ketajaman pisau tersebut bahkan tidak bisa digunakan untuk memotong kulit jeruk. Parah ini sih. Jadi untuk sekarang Yeo akan melupakan masalah karena ia tidak bisa menggambar. Dan demi memastikan keselamatannya bisa terjamin, maka selanjutnya ia akan mengumpulkan sebagian besar batu dunia yang sudah terpecah terlebih dahulu. Karena menurutnya jika olisasi melambangkan kehancuran, maka batu dunia tidak diragukan lagi melambangkan kelahiran kembali. Faktanya terdapat sebuah peluang untuk mencegah bencana ini terjadi sejak awal selama batu dunia bisa dikumpulkan. Lalu apakah terdapat alasan mengapa para pahlawan di masa lalu tidak bisa mengumpulkannya? Ya, mungkin itu akan sulit untuk bisa dilakukan mengingat pada awal olisasi ini level umat manusia masih terlalu rendah, sementara bos monster itu terlalu kuat. Beberapa jam kemudian, kita akan dibawa menuju ke sebuah taman kanak-kanak yang terlihat sudah hancur berantakan karena terkena serangan monster. Di sana juga nampak terlihat sudah terdapat beberapa kuburan baru yang sengaja dibuat oleh seorang anak kecil. Ketika anak kecil tersebut sedang mengangkat sebongkah batu ke arah kuburan, Yeo pun datang dan bertanya sebenarnya apakah yang sedang dilakukan oleh anak kecil tersebut. Dengan santai anak tersebut pun kemudian mulai bercerita bahwa ini merupakan hari di mana dirinya masuk sekolah taman kanak-kanak. Tapi tiba-tiba saja terjadi gempa bumi yang menyebabkan bangunan mengalami keruntuhan. Dan dalam insiden tersebut semua orang yang terdapat di dalamnya tewas kecuali anak ini. Dan karena anak ini merasa khawatir jika suatu saat sanak keluarga dari mereka yang tewas tidak bisa ditemukan, ia pun menyiapkan batu nisan untuk masing-masing dari mereka yang telah tewas agar keluarga mereka bisa menemukannya suatu saat nanti. Dari obrolan sesaat dengan si anak, Yeo bisa langsung merasakan jika anak ini sangatlah aneh. Pasalnya ia bisa begitu tenang setelah terjadinya bencana yang telah menghilangkan banyak nyawa seperti sekarang. Padahal orang-orang dewasa saja langsung kepanikan setelah melihat para bos monster yang mengerikan. Yeo kemudian meminta si anak untuk segera mencari lokasi untuk berevakuasi agar terhindar dari mara bahaya. Dan jika sudah dewasa dan memiliki kekuatan yang cukup, Yeo merasa jika si anak kecil yang satu ini bisa kembali membentuk kehidupan yang seharusnya, mengingat bocah ini terlihat memiliki mental yang sangat kuat. Sambil meneruskan pekerjaannya mengukir di atas batu, si anak pun menjawab jika dirinya merasa takkan mungkin bisa tumbuh menjadi orang dewasa, karena pada akhirnya ia akan sama seperti yang lain, yaitu tewas tak lama lagi. Maka dari itulah selama sisa hidupnya yang sudah tak lama lagi, si anak hanya perlu melukis batu nisan dan menggambar orang-orang yang telah tewas di TK ini. Dengan kemampuan menggambarnya yang sangat baik, ia yakin keluarga dari mereka yang tewas akan mengenali dan membawa jasad-jasad di TK tersebut. Memberikan semangat, Yeo mengusap kepala anak tersebut sambil menyatakan bahwa selama si anak melakukan pekerjaannya dengan baik, maka pada akhirnya krisis di bumi akan segera berlalu dan dia pasti akan terus hidup sampai akhirnya tumbuh semakin dewasa. Yeo selanjutnya mengalihkan pembicaraan terkait dengan kemampuan anak kecil ini yang sepertinya sangat jago dalam hal menggambar.
Dan iya, setelah topik dialihkan, si anak pun langsung bersemangat ketika ia mulai menjelaskan jika dirinya ini sangatlah jago dalam hal menggambar. Dan dia juga sudah memenangkan banyak sekali penghargaan karena kemampuannya ini. Bahkan semua orang menjulukinya sebagai pelukis jenius di usianya yang masih sangat muda. Tapi di tengah-tengah ceritanya si anak seketika langsung murung karena sekarang semua penghargaan yang ia dapatkan itu terbilang percuma karena kemampuannya ini sama sekali tidak berguna dalam bencana kali ini. Dan seperti apa yang sudah kalian perkirakan teman-teman, Yeu yang merasa kemampuan si anak akan sangat berguna selanjutnya memberikan magic pen dan menyuruh si anak untuk membuat sesuatu yang paling keren menurut imajinasinya. Apapun itu terserahnya. Menuruti permintaan Yeu, si anak selanjutnya mulai menggoreskan magic pen di udara. Dan dengan imajinasinya mulai terlihatlah bentuk gambar sebuah senjata super yang terlihat tidak seperti senjata biasa. Dan voila, terciptalah sebuah senjata yang bernama Thunder Submachine Gun yang mendapatkan nilai akurasi A-, estetika B+, dan komposisi B++. Rating dari senjata ini mendapatkan nilai 100, memiliki efek peluru tak terbatas, ledakan serangan tak terbatas yang mampu menyerang jarak jauh serta jarak dekat karena terdapat sebuah melee di bagian ujung senjatanya. Gila, Yeu tidak mengira seorang bocah ternyata bisa menciptakan item level 100 seperti ini. Artefak Magic Pen benar-benar sangat imba bila berada di tangan orang yang tepat. Dengan senjata level 100 seperti ini seharusnya seseorang memiliki kemungkinan bertahan hidup yang lebih besar pada tahap olisasi. Apalagi cuma 24 jam, itu takkan jadi masalah. Gambar yang dibuat oleh si anak dipuji habis-habisan oleh Yeu. Memang itu pujian yang tulus, tapi sekalian aja Yeu juga meminta si anak untuk kembali menggambar beberapa hal lain. Namun kali ini gambar yang dibuat oleh anak tersebut akan sesuai dengan requestan Yeu. Sementara itu si anak masih terbingung-bingung, kok bisa ya gambarnya tiba-tiba jadi asli. Tapi terlepas dari keajaiban yang terjadi, ia akan melakukan apa yang diminta oleh Bang MC. Mengikuti arahan Yeu, si anak pun kembali menggoreskan magic pen ke udara dan mulai membentuk beberapa gambar. Prosesnya tak berlangsung lama dan inilah beberapa barang yang Yeu minta gambarkan kepada anak tersebut. Yang diantaranya ialah 2 Tower Machine Gun level 90, Energy Shield level 88, dan Abyss Pistol level 80. Karena sudah 5 gambar yang tercipta, magic pen pun kemudian memasuki masa cooldownnya. Setelah memperoleh senjatanya, Yeu kembali mengucapkan terima kasih kepada si anak sambil mengusap rambutnya. Karena dengan senjata menyerang dan bertahan yang telah Yeu dapatkan, bertahan hidup selama 24 jam itu sudah terbilang lebih dari cukup. Sesaat setelahnya mulai terdengar suara mesin-mesin motor yang terdengar semakin dekat menuju ke arah Yeu. Dan tak lama berselang nampak terlihat sebuah motor pun ngetrek di atas kepala Bang MC kita teman-teman. Dan ternyata mereka adalah para kelompok bandit jahat yang sebelumnya kita lihat guys. Mereka ini merasa sangat gembira karena bisa kembali berjumpa dengan Yeu. Melihat para bandit yang mengelilingi Yeu saja sudah menunjukkan jika mereka tidak memiliki etikat yang baik kepadanya. Mereka berani juga bukan tanpa alasan, karena para bandit ini terlihat levelnya sudah melampaui level Yeu. Dan sekarang mereka masing-masing sudah berlevel 25. Lalu bagaimanakah mereka bisa membuat peningkatan level secepat itu? Dari sinilah didapati sebuah fakta yang mengerikan. Kenaikan level yang mereka dapatkan itu diperoleh dari pembantaian massal tak pandang bulu. Setelah menemukan lokasi perlindungan bawah tanah, para bandit masuk ke dalamnya dan menghabisi orang-orang yang sedang berevakuasi di sana. Dan di sanalah mereka telah membunuh sekitar 1000 orang banyaknya. Dan dengan bangganya salah satu bandit mengatakan bahwa mereka tidak hanya melakukan pembantaian saja, namun mereka juga sempat melecehkan para gadis-gadis muda yang tengah berevakuasi. Berdebah. Agar bisa bertahan hidup, para bandit akan melakukan apapun, termasuk dengan hal-hal yang tak manusiawi, dan itu tidak pernah bisa mereka lakukan di masa lalu dengan sesuka hati. Dan karena Yeu sebelumnya dianggap telah mengganggu kesenangan mereka, maka Yeu juga secara otomatis telah menjadi target buruan mereka. Bersama dengan itu terlesatkanlah tembakan-tembakan para bandit menuju ke arah Yeu. Kau benar-benar sedang tidak beruntung ya. Namun ternyata tingkat kepedean mereka langsung runtuh ketika lesatan tembakan mereka langsung diblok oleh sebuah perisai yang dikeluarkan oleh Yeu. Bagaimana mungkin? Ungkap para NPC yang kalimatnya terlalu mainstream dan sering kali kita dengar teman-teman. Melakukan serangan balik, Yeu mengaktifkan tembakan dari Tower Machine Gun sambil mengatakan, sepertinya kalian yang sedang tidak beruntung. Dan iya, rentetan tembakan dari senjata berlevel 90 ini sama sekali tidak bisa dibendung oleh para bandit. Dan dalam waktu yang singkat, mereka semua pun langsung wafat dengan tubuh bolong-bolong. Yeu juga mengucapkan terima kasih kepada para bandit karena mereka berperan seperti kurir yang mengantarkan paket poin XP kepada Yeu secara instan.
Selain itu, Hyo juga merasa sangat beruntung karena telah dipertemukan dengan si pelukis jenius. Sepertinya kali ini bukan Hyo yang menyelamatkan si anak, tapi justru sebaliknya. Di sini Hyo juga memberikan Abyss pistol sebagai hadiah kepada anak tersebut. Dan untuk membalas jasanya, tak lupa pula Hyo kembali melempar dadu takdir dan membuat keinginan agar si anak kecil bisa bertahan hidup dengan aman dalam bencana yang terjadi dalam tahap awal olisasi bumi. Memang permintaan ini memiliki resiko kegagalan yang besar karena permintaannya berkaitan dengan nyawa, tapi Hyo akan tetap mencobanya. Dan jika gagal, Hyo hanya perlu mencari cara lain agar anak tersebut bisa selamat. Dan lagi-lagi Hyo mendapatkan angka 20. Itu poin yang sangat tinggi, dan keinginan Hyo yang satu ini akan terkabul 100%. Dadu takdir juga cuma cooldown 1 jam saja. Ditambah dengan nilai keberuntungan pengguna, maka total angka yang didapatkan ialah sebesar 26. Penambahan ini memberikan manfaat kepada objek di mana si anak akan selamat dan bertahan dalam krisis kedua yang akan datang setelah tahap awal ini. Hyo sendiri tidak mengira jika ia akan kembali mendapatkan angka yang tinggi. Ini membuatnya berpikir apakah ini keberuntungan miliknya, ataukah keberuntungan si anak, ataukah terdapat sebuah pemicu yang menyebabkan ia bisa memperoleh angka yang tinggi. Setelah membuat permintaan, Hyo selanjutnya meyakinkan kepada si anak agar tidak perlu khawatir untuk bisa tetap hidup, karena mulai dari sekarang si anak akan aman hingga ia tumbuh dewasa. Dan karena Hyo masih mempunyai urusannya sendiri, maka ia akan segera pergi meninggalkan anak tersebut. Tapi ketika Hyo mulai berjalan pergi dari TKP, si anak kecil secara diam-diam terus mengikutinya dari arah belakang. Maka dari itulah Hyo langsung saja bertanya kenapa si anak malah mengikutinya. Hei, jika kau terus mengikutiku seperti ini, maka situasimu akan semakin berbahaya. Sebelum Hyo menyelesaikan kalimatnya, anak tersebut langsung memotong. Ia mengatakan kalau Hyo itu takkan mungkin bisa membodohinya karena tidak ada tempat yang aman. Jadi mana mungkin bisa ia terus hidup sampai ke masa depan seorang diri. Selain itu, meskipun si anak merasa kalau Hyo itu sangat aneh, tapi ia merasa aman bila terus mengikuti Bang MC. Makanya ia melakukan hal ini. Dan dengan tegas si anak juga menjelaskan jika ia mengikuti Hyo sampai batas tertentu, maka Hyo juga bisa aman. Karena si anak memiliki kemampuan menggambar yang tidak dimiliki oleh Hyo. Sikap yang diperlihatkan oleh anak tersebut benar-benar membuat Hyo bingung. Nih bocah bukan sembarang bocah, padahal baru melihat bencana monster, kebiadaban para bandit jahat, dan sekarang ucapan yang keluar dari mulutnya sudah seperti orang dewasa. Anak ini benar-benar bersikap tidak sesuai dengan umurnya. Ya lupakan sajalah, tak masalah juga karena Hyo cuma bersama bocah tersebut dalam waktu yang singkat. Karena kurang dari 24 jam lagi setelah misi selesai, Hyo akan segera dikeluarkan dari tanah berkabut ini. Dari sini pula bisa disimpulkan kemungkinan besar angka lemparan dadu yang Hyo dapatkan sebelumnya juga mungkin disebabkan karena hal ini. Iya, si anak harus ditempatkan di sisi Hyo. Setelah beberapa saat, akhirnya Hyo berhasil menemukan pecahan batu dunia pertama yang memiliki ukuran cukup besar dengan tinggi setengah ukuran gedung bertingkat. Pada dinding batu dunia juga terdapat ukiran-ukiran kuno yang sama sekali tidak bisa difahami. Tapi Hyo yakin jika tulisan ukiran tersebut berisikan informasi yang sangat penting. Dari arah kejauhan juga nampak terlihat boss monster yang masih melakukan penghancuran kota. Iya, krisis masih belum selesai. Seorang anak kecil yang memiliki ketenangan melebihi usianya, pecahan batu dunia, dan krisis apokaliptik yang sedang berlangsung. Apakah terdapat sebab dan akibat yang saling memiliki keterikatan dengan semua ini? Untuk mengetahuinya, pantau terus kelanjutannya. Tanah berkabut membawa Hyo pada suatu kejadian yang dikenal sebagai tahap awal olisasi bumi. Ia dipaksa untuk bertahan selama 24 jam dari serangan para bos monster yang mulai bermunculan. Untuk bisa bertahan selama itu, Hyo juga mendapatkan 2 artefak Yuanchu, yaitu Dice of Destiny dan Magic Pen. Ia juga secara kebetulan bertemu dengan seorang bocah yang sangat jago melukis, dan kemampuannya bisa membuat Hyo semakin mudah untuk bisa bertahan selama 24 jam. Tapi itu hanya anggapannya saja karena Hyo masih belum mengetahui tentang apa yang akan terjadi selama beberapa jam setelah terjadinya olisasi. Ketika Hyo menemukan sebuah pecahan batu dunia berukuran besar tanpa diduga levelnya bisa naik sebanyak 2 kali berturut-turut. Iya, batu dunia ini juga memberikan poin XP kepada penemunya dalam jumlah tertentu. Selain itu, karena olisasi telah meriset level aslinya berdasarkan aturan yang terdapat di tanah ini, kemampuan sistem akun Raja Hyo juga ikut ditiadakan. Tapi karena inilah ia bisa meningkatkan level seperti orang-orang pada umumnya. Tidak seperti sebelumnya, ketika memiliki sistem Raja Hyo harus mati-matian untuk bisa meningkatkan level aslinya.
Pada momen tersebut, pelukis jenius yang bersama Yeo kebingungan ketika tubuhnya mulai bersinar. Iya, sama seperti Yeo, anak ini juga mendapatkan poin XP dari batu dunia, dan ia langsung naik 5 level hanya dalam satu waktu. Hal ini semakin meyakinkan Yeo bahwa bocah tersebut nampaknya dinilai berdasarkan aturan untuk berada di tim yang sama dengan dirinya. Tapi kendati demikian, tetap saja dia masih seorang bocah. Maka dari itulah Yeo di sini menyuruh anak yang namanya belum diketahui ini untuk pulang ke rumahnya, karena terdapat kemungkinan orang tua si anak pasti merasa khawatir. Kata-kata yang Yeo ucapkan justru membuat wajah si anak terlihat sangat lesu, bukan tanpa alasan. Anak ini sendiri merasa jika dirinya tidak memiliki tempat untuk pulang karena orang tuanya sendiri sudah bercerai. Dan si anak akhirnya dibawa oleh ayahnya. Akan tetapi sang ayah sama sekali tidak pernah memperdulikan bocah tersebut, selalu mengabaikannya seperti menganggapnya tidak pernah ada. Dan itulah yang menyebabkan anak ini sama sekali tidak mengenal apa yang dinamakan dengan rumah. Baginya rumah yang pernah menjadi tempat tinggalnya itu hanya sekedar tempat yang kumuh tanpa memiliki suatu ikatan keluarga. Makanya ia tidak pernah sekalipun berpikir untuk kembali ke tempat yang orang-orang bilang sebagai rumah. Kasihan sekali teman-teman, ternyata anak ini korban a broken home. Karena tidak memiliki tempat untuk pulang, anak tersebut pun meminta izin kepada Yeo untuk terus mengikutinya. Meskipun ia merasa Yeo itu adalah orang yang aneh dan bocah tersebut tidak mengenalnya, tapi satu hal yang bocah ini yakini, yaitu Yeo sangat kuat. Maka dari itulah ia ingin tumbuh menjadi kuat bersama dengan Bang MC untuk kedepannya. Pada sebuah buku yang pernah dibacanya, Yeo sendiri pernah mendapatkan beberapa informasi yang mengatakan bahwa sebelum terjadinya era Earth Old Age, angka perceraian yang terjadi itu sangatlah tinggi, dan sebaliknya angka perceraian itu sangat rendah setelah memasuki periode rencana tersebut. Dan karena itulah Yeo tidak bisa mengabaikan anak ini begitu saja. Namun sebelum mengikutinya, Yeo meminta si anak untuk mempertebal mentalnya, karena perjalanan mereka ke depannya itu akan sangat berbahaya dan dipenuhi oleh rintangan yang tak ada habis-habisnya. Di sisi lain, Yeo juga sudah menciptakan beberapa tujuan, yakni mengumpulkan pecahan batu dunia, melawan para monster, serta menyelamatkan orang-orang untuk bisa mendapatkan lebih banyak poin XP. Selain itu, jika Yeo merasa si anak hanya akan menjadi penghambat baginya, Yeo menegaskan jika ia bisa saja meninggalkan si anak begitu saja. Ya, di sini Yeo tidak akan mengspesialkannya dan akan memperlakukan bocah tersebut layaknya seperti orang dewasa. Dan dengan percaya diri, si anak pun berjanji untuk tidak menjadi penghambat Yeo, dan jika itu memang benar terjadi, maka Yeo bisa meninggalkannya kapan saja. 12 jam setelah terjadinya olisasi bumi, setelah melakukan perjalanan, Yeo bersama si bocah pelukis kembali menemukan sebuah pecahan batu dunia dengan ukuran yang hampir mirip seperti yang sebelumnya. Meskipun tidak mengerti ukiran-ukiran kuno yang terdapat pada dinding batu, namun itu memberikan manfaat kepada keduanya berupa poin XP. Dan sekarang Yeo sudah level 20, sedangkan si anak level 12. 15 jam setelah era olisasi bumi, mulai bermunculan gelombang monster berskala kecil. Dan karena yang bermunculan hanya para krocok monster saja, Yeo dengan si bocah bisa mengalahkan mereka dengan begitu mudahnya karena didukung oleh senjata yang cukup mumpuni. Farming yang keduanya lakukan membuat level Yeo naik ke angka 35, sedangkan si bocah level 16. 17 jam setelah olisasi, keduanya juga bisa menemukan satu lagi pecahan batu dunia. Tak lupa pula mereka membantu orang-orang yang terlihat masih bisa diselamatkan. Dan inilah yang membuat Yeo serta si bocah memperoleh banyak sekali poin XP, yang membuat level mereka bisa naik secara drastis. Dan si bocah level 18, sedangkan Yeo level 40 untuk sekarang. 20 jam setelah terjadinya olisasi, terus melakukan farming dengan membunuh para monster, Yeo kini sudah mencapai level 50, sementara si anak level 20. Si anak juga tidak pernah membayangkan jika dirinya yang sekarang bisa mengalahkan monster hanya dengan menggunakan tinjunya saja. Ia merasa olisasi layaknya sebuah game. Dan kemudian tak lama berselang, dari langit mulai kembali bermunculan portal-portal dimensi yang lebih banyak daripada sebelumnya, dan mulai menurunkan para monster dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Dan benar teman-teman, ini adalah gelombang invasi monster dengan skala yang lebih besar bila dibandingkan dengan di awal. Setelah Yeo dan si anak mengalahkan para monster, jumlah mereka bukannya berkurang, malah bertambah semakin banyak. Dan sekarang para monster sudah terlihat mulai menyebar ke segala penjuru, memberikan teror kepada para manusia yang sudah tak lagi memiliki lokasi evakuasi, karena beberapa lokasi perlindungan bawah tanah yang ada di kota juga dijamahi oleh para monster-monster ini. Dan inilah yang menyebabkan kembali terjadinya banyak korban jiwa dari para warga sipil. Monster lumpur rawa yang mengerikan melahap para warga dengan badan yang masih utuh.
Banshee setengah elang yang bisa terbang di udara menarik para warga ke atas langit dan membunuh dengan cakar kaki tajamnya. Dan para murloc beracun berhasil menduduki semua tempat perlindungan bawah tanah, memakan para manusia dan menyebabkan kekacauan. Sial, kekacauan benar-benar tidak bisa dihentikan. Meskipun kami sudah meningkatkan level secara cepat, tapi nyatanya kehadiran para monster juga semakin lama semakin meningkat. Era ini benar-benar tidak manuk akal, pikir Yeu yang tengah menatap para monster yang sedang menggila di pusat kota dari arah kejauhan. Dan bukan hanya itu saja, setelah melawan gelombang invasi yang tak ada henti-hentinya, Yeo juga menyadari bahwa level para monster kerocok semakin lama semakin meningkat, menyebabkan mereka semakin sulit untuk bisa ditumbangkan. Ketika dihadapkan dengan gerombolan monster satu kampung, Yeo dan si bocah melawan para monster sambil terus melepaskan tembakan dan mundur secara perlahan. Tapi dari arah belakang nampak terlihat sebuah bayangan berukuran besar yang mulai menutupi cahaya. Sial sekali. Ternyata bayangan besar tersebut berasal dari salah satu monster tingkat boss berlevel 120, Ratu Laba-Laba Darah, yang tidak membiarkan Yeu dan si anak yang telah ia tetapkan sebagai santapan daging empuk pergi begitu saja. Maju kena, mundur kena. Karena sudah begini, si anak pun mencoba melesatkan sebuah tembakan kepada target yang paling mudah untuk diserang, yakni sang boss monster. Tapi nyatanya serangan yang ia lepaskan sama sekali tidak bisa memberikan damage yang terasa. Senjata yang ia miliki benar-benar terasa sudah tak lagi berguna. Pada momen tersebut, langkah yang akan membawa keduanya berada dalam situasi aman akan tergantung kepada si bocah. Ya, di sini Yeo kembali memberikan anak tersebut artefak Magic Pen yang waktu cooldownnya sudah habis dan bisa kembali dipakai, serta memintanya untuk menggambar suatu alat peraga dengan imajinasinya. Dan alat peraga tersebut setidaknya memiliki serangan penghancur yang mampu menumbangkan lawan dalam jumlah besar. Sementara si anak menggambar, Yeo akan menahan serangan lawan dengan cara apapun. Yeo menggunakan tangan kanannya untuk memegang energy shield untuk menahan serangan boss monster. Tangan kiri ia gunakan untuk melepaskan tembakan kepada para monster yang mencoba untuk mendekat, dan didukung oleh dua tower machine gun yang juga bertugas menyerang para gerombolan monster. Meskipun terlihat berhasil, namun cara yang ia gunakan tentu saja takkan bertahan lama. Dan ya, hal ini terbukti setelah sang boss monster berhasil menarik energy shield dari genggaman Yeo, menyebabkannya harus kehilangan satu-satunya senjata untuk bertahan. Dan bahkan ia juga harus kehilangan senjata-senjata yang digunakan untuk menyerang. Bersama dengan itu, sang boss monster juga memerintahkan Yeo untuk berhenti membuang-buang energinya, karena perjuangan yang tengah ia lakukan sama sekali tak ada gunanya. Setelah kehilangan semua senjatanya, sang boss monster langsung mengayunkan kaki runcingnya menuju ke arah Yeo. Namun serangan tersebut berhasil diblok oleh sebuah barir cahaya yang tercipta di saat bocah yang baru saja selesai menggambar mengangkat artefak Magic Pen tinggi-tinggi, membuat sang bos kebingungan dengan apa yang sedang terjadi kala itu. Dan bukan hanya itu saja, sambil merentangkan lengannya yang memegang Magic Pen dengan tujuan menargetkan lawan, muncul pula lingkaran kemasan tak terhitung jumlahnya, dan dari dalamnya mengeluarkan benda bercahaya yang berbentuk tajam menyerupai sebauh pedang dan flash. Pedang-pedang tersebut pun melesat dengan kecepatan cahaya menuju ke arah gerombolan monster yang menutupi jalan. Dan serangan yang tak terhindarkan tersebut menyebabkan gerombolan monster garda terdepan wafat dengan terbentuknya donat-donat pada bagian tubuh mereka. Dari sinilah didapati serangan yang baru saja diciptakan oleh si bocah merupakan sebuah item peraga yang pernah ia lihat dalam suatu game yang pernah anak ini mainkan. Dari itu semua, yang paling mengejutkannya ialah alat yang ia gambar ternyata memiliki level 200. Dan dengan demikian, sudah pasti si pelukis jenius ini takkan menjadi beban bagi Yeo. Benar-benar super. Bakat yang dimiliki oleh anak tersebut hampir tidak bisa dipercayai oleh Yeo. Bukan hanya pen yang magic, tapi sikit juga magic. Dan di tengah-tengah pertarungan mereka dari arah kejauhan, Yeo mulai bisa melihat kilauan cahaya yang bersinar dengan terang, semakin terang, dan ukurannya semakin lama semakin membesar. Dan boom! Meskipun jaraknya sangat jauh dari lokasinya berada sekarang, akan tetapi Yeo bisa melihat dengan jelas cahaya tersebut membentuk sebuah ledakan jamur berukuran super whooper bumbo, seperti ledakan yang pernah terjadi di kota Nagasaki dan Hiroshima. Dan ya, itu adalah alat pembunuh massal paling kuat yang sempat Yeo lihat di dalam buku sejarah zaman kuno yang disebut dengan nuklir. Apakah ini upaya yang dilakukan oleh pihak militer karena mereka sudah tak lagi bisa menghadapi gelombang invasi para monster?
Dan yang lebih parahnya lagi, ledakan nuklir yang terlihat bukan hanya satu saja, melainkan ada beberapa. Dengan ledakan skala besar yang terjadi seperti ini, dampak yang dihasilkan sudah cukup untuk menyapu sebuah kota rata dengan tanah. Senjata penghancur dunia tersebut juga terlihat dengan mudahnya menguapkan tubuh para monster serta bangunan-bangunan bertingkat yang terdapat di sekitar area, termasuk dengan para monster yang sebelumnya tengah bertarung dengan Yeu. Sementara itu Yeu dan si anak kini hanya bisa menyaksikan betapa mengerikannya ledakan tersebut dari dalam barir pelindung yang dibentuk oleh si anak. Yeu sadar jika ini adalah upaya terakhir para militer karena mereka tidak mampu melawan para monster yang jumlahnya semakin membludak, sehingga tak ada pilihan lain lagi selain menggunakan senjata penghancur tersebut. Tapi mirisnya justru inilah yang menyebabkan kematian besar-besaran. Kejatuhan korban yang dihasilkan oleh ledakan nuklir jauh lebih besar bila dibandingkan dengan invasi monster sebelumnya. Di lain hal, Yeu sendiri sangat terkesan dengan barir yang diciptakan oleh si anak yang nyatanya sangatlah kuat karena barir tersebut mampu bertahan dari gelombang kejut ledakan nuklir. Dia benar-benar bukan bocah sembarang bocah, dan Yeu merasa jika anak tersebut pasti akan mencapai hal-hal yang besar di masa depan. Tanpa memiliki barir yang melindungi tubuh dari ledakan, meskipun seseorang bisa terselamatkan dari ledakan besar ini, namun terdapat efek radiasi yang harus mereka tanggung setelah terjadinya ledakan. Ya, bagi mereka yang terpapar radiasi sudah pasti takkan bisa terselamatkan. Namun hal ini justru malah membuat sebuah pertanyaan di pikiran Yeu. Jika saja ia terpapar efek radiasi, apakah efek tersebut akan dihilangkan ketika dirinya meninggalkan tanah berkabut ini? Dan di tengah-tengah pemikiran Yeu ini, dari arah terjadinya ledakan nampak terlihat sebuah siluet seseorang yang terlihat sedang memegang sebuah senjata sambil mengatakan bahwa dirinya telah menanggung banyak sekali penghinaan, dan penghinaan yang ia rasakan belum pernah ia alami sebelumnya. Dan ternyata Dia kan si nona bertopeng yang tanpa disangka-sangka faktanya masih hidup dan bahkan bisa bertahan dari ledakan nuklir yang meratakan seisi kota. Dan tentu saja niat kedatangannya ke tempat ini adalah untuk melakukan pembalasan dendam kepada Yeu yang telah membuatnya berada dalam masa-masa sulit. Alasan kenapa wanita ini bisa bertahan dari ledakan tersebut sudah pasti ada kaitannya dengan sebilah pedang yang tengah ia genggam. Dan ya, pedang tersebut merupakan salah satu artefak Yuanchu yang bernama The Bones of Time. Pedang suci tersebut memiliki efek pertahanan yang dikatakan mengandung energi sihir tanpa akhir, di mana energi sihir dari pedang tersebut mampu membungkus tubuh penggunanya untuk membentuk penghalang sebagai pertahanan dan akan mengurangi kerusakan sebesar 80% selama 30 menit. Selain itu, dalam hal serangan, The Bones of Time bisa menciptakan serangan tebasan pemotong waktu dan ruang yang kekuatan serangannya sendiri akan ditetapkan berdasarkan kekuatan aturan. Pedang ini sendiri ditemukan oleh si nona setelah ia mati-matian mencarinya. Namun pada akhirnya pencarian yang ia lakukan menuaikan hasil sebelum terjadinya ledakan nuklir. Dan yang membuatnya sangat senang kali ini karena katanya pedang yang ia peroleh itu jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan beberapa artefak Yuanchu yang dikumpulkan oleh zona timur. Sekarang karena sudah mendapatkan pedang tersebut, si nona merasa penderitaan yang harus ia rasakan sebelumnya tidaklah sia-sia. Karena dengan pedang tersebut ia merasa sangat overpower dan Yeu takkan mungkin bisa terhindar dari kematian. Wanita ini sangat ulet menurut Yeu. Meskipun ia sudah disiksa setengah mati oleh para bandit jahat, namun ia masih bisa menemukan artefak Yuanchu. Benar-benar hebat. Tapi keputusan yang Yeu buat untuk membuat keinginan mencegah si nona mendapatkan artefak Yuanchu untuk beberapa waktu sebelumnya juga merupakan pilihan yang tepat, mengingat ketangguhan yang dimiliki oleh si nona. Jika Yeu membuat permintaan untuk membuat wanita tersebut mati di tanah berkabut, sudah pasti permintaan tersebut tidak akan terwujud. Tapi tentu saja Yeu juga sudah memperkirakan akan terjadinya hal ini, makanya sekarang ia terlihat tidak terlalu terbebani mengambil inisiatif. Meskipun si anak tidak mengetahui konflik yang terjadi di antara Yeu dengan wanita yang muncul di hadapan mereka, tapi si anak merasa jika wanita ini adalah orang yang jahat. Maka dari itulah ia akan kembali menggambar sebuah senjata yang selanjutnya akan digunakan oleh Yeu untuk menghadapi wanita tersebut. Dan gambar yang dibuat olehnya kali ini ialah replika dari The Bones of Time. Efek dari senjata ini akan sama seperti yang dipegang oleh si nona, namun efeknya hanya setengah dari senjata aslinya. Yeu sekali lagi dibuat terpukau dengan kepintaran si pelukis jenius. Ia membuat artefak Yuanchu dengan menggunakan artefak Yuanchu, dan dengan senjata ini Yeu merasa itu sudah cukup untuk bisa menahan serangan si nona. Bersama dengan itu si nona melepaskan sebuah tebasan jarak jauh dan sesuai dengan perkiraan Yeu, serangan tersebut berhasil ditahan oleh artefak replika buatan si anak.
Dan selanjutnya pertarungan berlanjut dengan benturan pedang yang terjadi di antara kedua belah pihak. Pertarungan langsung yang keduanya lakukan menyebabkan terjadinya sobekan-sobekan ruang dan waktu yang terlihat di sekeliling area. Artefak Yuanchu sendiri dikatakan oleh Shinona tidak memiliki semacam level tingkatan, di mana artefak tersebut hanya mengandalkan kekuatan dari atribut untuk membedakan yang kuat dengan yang lemah. Dan karena senjata yang sedang digunakan oleh Yeu hanya sekedar replika yang memiliki setengah kekuatan dari senjata yang sesungguhnya, Shinona merasa jika senjata Yeu itu hanya sekedar rongsokan saja, dan itu sama seperti Yeu yang menurutnya hanya sekedar sampah. Orang udik yang berasal dari zona barat daya yang terlalu berani melawan betapa hebatnya zona timur yang sangat ia bangga-banggakan. Setelah berbacot-bacot riah, wanita tersebut kemudian melepaskan tebasan-tebasan menyilang yang terlihat bisa menyobek ruang waktu dan itu tertuju ke arah Yeu. Dan ya, serangan tersebut pun tidak bisa terhindarkan dan menghempaskan tubuh Bang MC ke udara dengan begitu mudahnya. Tapi Yeu berhasil menekan damage yang diterima dengan mengeluarkan sisa-sisa kekuatan pertahanan dari efek replika The Bones of Time sebelum senjata replika tersebut hancur berantakan. Bagi Shinona, entah itu Yeu ataupun senjata yang ia gunakan, keduanya sama-sama lemah. Dan baginya kelemahan itu merupakan sebuah dosa di era yang kejam seperti ini. Dengan wajah yang menyebalkan, ia juga menyebutkan jika apa yang dilakukan oleh Yeu itu hanya sekedar menunda-nunda waktu saja. Padahal itu sama sekali tidak ada artinya, karena pada akhirnya Bang MC bisa ia bunuh dengan mudah. Apa iya? Sepertinya pertarungan kita di dunia ini harus berakhir untuk sekarang. Gimana kalau kita lanjut di luar saja nanti? Ungkap Yeu yang baru saja kehilangan senjata replikanya. Bersama dengan itu muncul pula sebuah notifikasi yang berisikan bahwa 24 jam telah terlewati. Dan selanjutnya Yeu dan Shinona akan segera dikirim keluar dari tanah berkabut. Dua buah lingkaran emas yang tiba-tiba muncul dari langit turun dengan cepat menuju ke arah permukaan tanah dan kemudian menyelimuti serta membatasi pergerakan Yeu dan Shinona yang tak lagi bisa meneruskan pertarungan mereka di tanah ini. Nampaknya kekuatan aturan di tanah berkabut ini jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan artefak Yuanchu yang kini sedang digenggam oleh Shinona. Wanita tersebut merasa sangat disayangkan padahal hanya tinggal selangkah lagi sebelum ia berhasil menghabisi Yeu. Tapi kunjungan mereka di tanah berkabut ini harus berakhir dan menunda pertarungan mereka untuk sesaat. Dengan wajah yang seakan-akan merendahkan, Shinona juga meminta Yeu untuk tidak terlalu berbangga diri. Sebab meskipun ia gagal membunuh Yeu di tanah ini, tetap saja Yeu akan segera mati di tangannya. Karena sekarang Shinona memiliki artefak Yuanchu yang memiliki efek yang sangat kuat. Tapi dalam waktu yang singkat, kepercayaan diri Shinona pun langsung menghilang tatkala kembali muncul sebuah notifikasi yang mengatakan bahwa selain pecahan batu dunia, tidak ada hal lain lagi yang bisa dibawa keluar dari tanah berkabut ini. Dan itu juga termasuk dengan artefak Yuanchu. Sialan, kenapa hal seperti ini harus terjadi? Ungkap Shinona di dalam pikirannya. Di arah lain, Yeu yang tidak bisa membawa artefak dadu takdir kemudian menyerahkannya kepada si bocah. Yeu yakin artefak tersebut akan membantu si bocah sehingga ia mampu bertahan dari serangan para monster yang akan terjadi setelah tahap olisasi ini. Ya, anggap saja itu sebagai hadiah perpisahan lainnya karena anak tersebut sudah membantu Yeu selama beberapa jam terakhir. Sambil berterima kasih kepada Bang MC, anak tersebut pun berjanji bahwa ia takkan pernah melupakan Yeu. Ia juga sangat yakin bisa bertahan hidup dalam situasi keras yang akan membuatnya menjadi pria dewasa yang kuat. Bekerja keras sebanyak mungkin dan bertahan hidup sebisa mungkin. Itu semua akan ia lakukan agar bisa mendapatkan pencapaian yang baik di masa depan. Oh iya kakak, BTW namaku adalah Muyu. Ingat itu ya, ungkap si anak. Muyu. Nama ini terdengar tidak asing bagi Yeu. Setelah mengingat-ingat sebentar, akhirnya Yeu pun mendapatkan jawabannya. Muyu merupakan nama dari sosok pahlawan pertama yang muncul ke permukaan di antara 5 pahlawan legendaris yang menyelamatkan umat manusia. Ternyata bocah tersebut memang bukan bocah sembarangan tuh. Setelah melewati 24 jam di dalam tanah berkabut, Yeu bersama dengan Soul Reaper akhirnya kembali dipertemukan di dunia asalnya. Dan keduanya juga kembali mendapatkan semua kekuatan mereka yang sempat ditiadakan ketika memasuki tanah berkabut sebelumnya. Tepat setelah mereka berdua keluar, baku hantam pun kembali terjadi. Soul Reaper di sini mengambil inisiatif untuk melakukan serangan dengan menggunakan jarum suntik yang juga merupakan salah satu artefak Yuanchu. Dan inilah yang membuatnya merasa sangat percaya diri untuk bisa menghadapi Yeu yang sama sekali tidak memiliki senjata ajaib seperti dirinya.
Wanita tersebut juga berjanji untuk mengambil jiwa Yeu gram demi gram dan memberinya siksaan secara perlahan. "Hei, ilusi apa yang membuatmu mengira aku ini selemah itu?" ungkap Yeu, yang kemudian menangkap lengan si Nona yang sedang mengacungkan jarum suntik kepadanya. Dan dari cengkeraman tangan Yeu saja, si Nona sudah bisa mengetahui terdapat perbandingan level yang berbanding jauh di antara mereka berdua. Alasan mengapa Yeu sebelumnya bisa dipermalukan oleh Soul Reaper itu dikarenakan Yeu sama sekali tidak mengetahui informasi terkait dengan artefak yang si Nona gunakan. Udah cuma itu aja. Dan lagi, setelah berada di tanah berkabut selama 24 jam, ia juga sudah berhasil memulihkan jiwa yang sebelumnya direnggut oleh si Nona, membuat Yeu bisa kembali menunjukkan kemampuan-kemampuan super yang selama ini belum sempat ia tunjukkan. Kata-kata Yeu sama sekali tidak membuat si Nona merasa ngeri, karena menurutnya tetap saja Yeu itu hanya sekedar orang udik dari wilayah zona barat daya. Dan bila dibandingkan dengan latar belakang zona timur, Yeu dianggap hanya sekedar sampah yang mengotori selokan. Si Nona yang merasa lebih superior ini juga masih memiliki banyak cara untuk bisa menghabisi Yeu, katanya. Apa iya? Karena si Nona terlalu mengagung-agungkan latar belakang yang dimiliki oleh zona timur, maka selanjutnya Yeu akan membagi faham perbandingan kesenjangan kekuatan yang terdapat di antara mereka berdua. Mendorong si Nona mundur agak menjauh, Yeu di sini mengatakan, "Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah lebih dekat, lebih jelas dengan apa yang kau sebut dengan latar belakang." Benar-benar sangat mengerikan, karena di saat yang bersamaan dari arah langit muncul 4 sosok raksasa dewa kuno dalam satu waktu, yang diantaranya ialah Thousand Eyed Demon God yang Yeu panggil bocah mata besar, Guyi si kekuatan alam, Jubinuo sang pembawa wabah, dan Saradia sang pembawa kekacauan. Karena bebannya terlalu besar, di sini Yeu hanya bisa mempertahankan 4 dewa kunonya selama 30 detik saja, tapi itu sudah cukup untuk pamer kepada lawannya. Dan sudah pasti, si Nona sama sekali tidak pernah menduga apabila Yeu ternyata memiliki 4 dewa kuno. Karena menurut informasi yang diberikan oleh zona timur, Yeu itu seharusnya memiliki 2 saja. 1 ekor dewa kuno saja dianggap sosok yang memberikan dampak kehancuran yang sangat besar, dan sekarang Yeu malah punya 4. Jatuh terduduk, pikiran si Nona pun mulai dipenuhi oleh perasaan campur aduk, rasa takut, bingung, tak berdaya, bersalah. Itu semua bercampur menjadi satu. Ia tidak pernah mengira jika zona timur ternyata mengirim dirinya untuk menghadapi 4 dewa kuno seperti ini. Daripada harus melawan para dewa kuno seperti sekarang, wanita tersebut bahkan lebih memilih untuk mati saja. Hanya dengan melihatnya saja segala macam bentuk emosi negatif muncul dan membuatnya kena mental. Iya, wanita ini sudah menjadi gila. Namun bagi Yeu semua itu masih belum cukup. Seraya Bang MC mengambil jarum suntik yang terjatuh dari tangan si Nona. Ia pun turut mengatakan bahwa sebelumnya Yeu itu memang dengan sengaja tidak menghabisi Soul Reaper di dalam tanah berkabut untuk menantikan momen-momen ini. Karena si Nona sangat suka mengambil jiwa milik orang lain, maka sebagai gantinya Yeu akan melakukan hal yang sama dan akan membuat jiwa wanita tersebut dilucuti agar ia merasakan betapa sakitnya kehilangan jiwa. Jatuh dalam kegilaan yang diakibatkan karena ketidakberdayaannya, si Nona malah tertawa karena menurutnya mati dengan cara yang dikatakan oleh Yeu itu rasanya tidak buruk. Ya, wanita ini pasrah ketika Yeu menusukkan jarum tersebut ke batang lehernya. Dikatakan bahwa setiap manusia memiliki total jiwa sebanyak 21 gram, dan di sini Yeu menyedot 20 gram jiwa dari tubuh Soul Reaper dan menyisakan hanya 1 gram saja. Kematian? Tidak sesederhana itu. Aku ingin kau hidup menderita dalam kesakitan seperti ini seumur hidupmu. Rasa sakit yang kala itu dirasakan oleh si Nona benar-benar tidak bisa tertahankan. Pokoknya masih mending mati daripada tersiksa karena kehilangan sebagian besar jiwa. Dan kira-kira beginilah suara si Nona saat menahan rasa sakit. Selanjutnya kita akan dialihkan menuju pinggiran area zona aman kedua barat daya, dan kita juga akan kembali diperlihatkan dengan rombongan konvoi mobil tempur, dan mereka adalah para anggota tentara bayaran terkuat zona timur sebelumnya, yakni tim naga berlian racun. Mereka memilih untuk lanjut meneruskan misi karena tim tempur zona timur pembunuh bertopeng masih belum juga kembali. Di saat yang sama, beberapa member yang terdapat di dalam mobil tersebut merasa jika anggota tim tempur zona timur itu benar-benar bodoh karena mereka mengambil inisiatif untuk mengejar dan mengurus Yeu, sehingga kini tim mereka bisa menuju zona aman dengan lancar.
Menurut Liu, si wakil tentara bayaran ini, mungkin bocah bernama Yu itu tidak mudah untuk dihadapi karena tim bertopeng yang padahal berisikan orang-orang kuat saja masih belum bisa kembali setelah 24 jam berlalu. Dari arah lain masih bersama ciwi-ciwi di sampingnya, sang ketua yakni Loving Devil pun tertawa. Ia merasa sudah membuat pilihan yang tepat, yaitu pergi meninggalkan tim bertopeng yang tengah mengurus Yu, karena itu artinya zona aman barat daya kini sudah tak lagi memiliki orang kuat dan mereka bisa melakukan penjarahan dengan sesuka hati di dalamnya. Member dari anggota tersebut juga merasa jika keputusan si ketua ini benar-benar sangat tepat dan akurat. Tapi tiba-tiba saja, Pak supir yang berkemudi di deretan paling depan mulai bisa melihat kejanggalan ketika zona aman yang sudah terlihat tak jauh dari tempatnya mengeluarkan kilatan-kilatan cahaya menuju ke atas langit. Oh, apakah mereka sedang bersiap-siap untuk meledakkan diri karena terlalu takut kepada kita? Loh, sial, ternyata kitalah yang akan meledak, ungkap Pak supir yang ternyata sudah salah besar. Kilatan cahaya yang ia lihat ternyata puluhan rudal berkecepatan tinggi, dan karena mobil konvoi di garis depan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, pada akhirnya banyak dari anggota tim tersebut harus meregangkan nyawa di titik ini. Nasib baik mereka yang berada di barisan belakang masih memiliki kesempatan untuk bertindak, terutama sang wakil Liu yang langsung mengambil inisiatif memberikan perintah kepada anggotanya untuk membuat energi pelindung. Walaupun mereka selamat, tapi sayang sekali tim tentara bayaran ini harus kehilangan setengah orang-orangnya yang berada di barisan depan. Melancarkan serangan balasan, Liu selanjutnya memerintahkan orang-orangnya untuk melepaskan rudal yang tersimpan di atap mobil ke arah tembok zona aman. Tapi sayang sekali serangan balasan mereka sama sekali tidak membuahkan hasil, karena rudal yang mereka kirimkan langsung ditembak jatuh oleh senjata meriam pertahanan yang terdapat di atas tembok zona aman sebelum rudal-rudal tersebut berhasil memasuki wilayah bagian dalam. Beberapa anggota tentara bayaran tidak menyangka jika pertahanan yang dimiliki oleh zona barat daya akan sekuat ini. Ya, emang itu terlihat cukup kuat, namun sang ketua tidak merasa panik sedikit pun, sebab sebelum melakukan perjalanan ke tempat ini ia sudah melakukan beberapa persiapan, dan semua yang terjadi sampai saat ini masih berada di dalam kendalinya menurutnya. Dan kemudian Loving Devil mengeluarkan sebuah senjata berukuran super jumbo yang bernama Super Laser Siege Cannon. Ini merupakan senjata pengepungan berteknologi tinggi yang dikembangkan oleh zona timur. Ini juga merupakan senjata yang dibeli oleh pria tersebut dengan mempertaruhkan semua kekayaannya. Ia berani karena yakin penjarahan di wilayah zona barat daya akan menghasilkan uang yang jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan uang yang ia habiskan untuk membeli senjata tersebut. Tanpa berlama-lama, Loving Devil melepaskan tembakan dari meriam laser supernya menuju ke arah tembok dengan maksud untuk membuat jalan masuk secara paksa. Sementara itu dari arah tembok nampak mulai terlihat bermunculan drone-drone canggih yang membentuk energy shield. Ya, sebelum tembakan meriam super mendarat ke dinding tembok, drone-drone tersebut menciptakan energy shield sebagai pertahanan. Dan bukan hanya satu saja, drone-drone ini terus-menerus menciptakan shield sehingga bagian depan zona aman kini terlapisi oleh berlapis-lapis pelindung. Akan tetapi tembakan meriam super tidak bisa dianggap remeh. Ya, karena memiliki daya penghancur yang tinggi, pada akhirnya energy shield berlapis-lapis yang melindungi tembok pun hancur dan mampu diterobos oleh tembakan tersebut. Dari arah lain, Loving Devil pun tertawa karena menurutnya berapapun lapisan pelindung yang terpasang itu akan tetap bisa ditembus oleh tembakan dari senjata miliknya yang galak. Ia juga sekalian meminta orang-orangnya untuk bersiap karena setelah tembok hancur mereka semua akan langsung masuk ke kota untuk melakukan penjarahan, mengambil uang, tanah, dan juga wanita. Mengatakan itu seakan-akan kemenangan sudah berada di depan mata. Faktanya harapan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Setelah tembakan meriam super terdaratkan ke tembok zona aman, nyatanya tembakan tersebut hanya menciptakan sedikit goresan kecil saja, dan setelahnya tembakan tersebut pun menguap dan menghilang. Dan ya, setelah menembus perisai energi berlapis-lapis, tembakan meriam super pun menjadi lemah dan tidak mampu memberikan kerusakan besar terhadap tembok zona aman yang terbentuk dari material kokoh. Dan inilah yang membuat sang iblis tertawa langsung kepanikan, karena sekarang ia sudah tidak lagi memiliki senjata yang bisa digunakan untuk membobol tembok zona aman. Karena meriam super miliknya ini memerlukan waktu pendinginan selama 5 jam sebelum bisa kembali digunakan. Maka dari itulah tak ada pilihan lain baginya selain mundur sejenak dan mencari tempat evakuasi di balik pegunungan di daerah sekitar sana. Dan setelah waktu cooling time senjatanya selesai, ia akan kembali lagi dengan niatan yang sama, yaitu menghancurkan tembok zona aman kedua dengan menggunakan senjata meriam canggihnya. Ketika mencari lokasi persembunyian di balik gunung berbatu, beberapa anggota tentara bayaran pun harus menghentikan langkah mereka sesaat ketika melihat seorang pria yang berdiri tepat di hadapan mereka. Dan ternyata pria yang mereka maksudkan ialah Yewu.
Namun di sini tim tentara bayaran tersebut tidak mengenali bocah bernama Yeu karena belum pernah sekalipun melihat wajahnya. Itulah mengapa si ketua di sini merasa tidak ngeri sedikit pun. Ia juga meminta kepada orang-orangnya untuk tidak perlu khawatir karena yang perlu mereka lakukan hanyalah menembak pria yang kini sedang menghalangi jalan sampai hancur berkeping-keping. Buru-buru banget, emangnya pada mau kemana sih? Padahal kan tujuanku datang ke sini itu untuk memberikan hiburan kepada kalian, ungkap Yeu sambil menjentikan jarinya. Dari atas langit muncul sebuah lingkaran saman berwarna kebiruan dan kita kali ini akan kembali diperlihatkan dengan salah satu pet Yeu yang sudah cukup lama tidak kita lihat. Dan dia adalah Digon, sang naga es. Yeu merasa memanggil petnya yang satu ini harusnya sih sudah kelebihan banyak dari cukup untuk bisa meratakan pasukan tentara bayaran dari zona timur. Tak membiarkan sang naga memberikan perlawanan, kelompok tentara bayaran pun langsung melepaskan rentetan tembakan yang tertargetkan ke arah Digon. Tapi bagi sang naga es yang bisa bergerak dengan wush-wush di udara, tembakan tersebut terlihat sangat lambat. Ya, tak ada satupun tembakan yang bisa terdaratkan kepadanya. Dan selanjutnya adalah waktunya Digon untuk menunjukkan aksinya. Ia mempersiapkan sebuah jurus ultimatum yaitu Frost Breath. Semburan beku yang ia lepaskan dari atas udara menghasilkan dampak yang cukup luas. Tak ada ruang bagi lawan untuk bersembunyi maupun melarikan diri dari jurus tersebut. Ya, ini merupakan serangan yang berhasil dengan mudah menghabisi kelompok tentara bayaran yang katanya terkuat di zona timur. Sayang sekali yang disaman bukan si Komet ya teman-teman. Setelah menghancurkan kelompok tentara bayaran berlian naga racun, Yeu memperoleh poin XP sebesar 10 juta dan uang sebanyak 8 juta. Selain itu didapati pula meriam pengepungan super, sebuah alat peraga penghancur kota yang terbilang sangat kuat, yang sering digunakan dalam sebuah ekspedisi maupun pengepungan kota. Dan setelah digunakan, meriam ini memerlukan waktu 5 jam sampai mesinnya kembali dingin dan baru bisa kembali digunakan. Catatan rahasia promosi milik Kapten Tentara Bayaran. Ini merupakan sebuah catatan rahasia yang berisikan tentang bagaimana seorang bisa dipromosikan lebih cepat, bisa membuat atasan menjadi lebih senang sedangkan para bawahan jadi lebih nurut. Karena buku tersebut mengajarkan bagaimana seseorang bisa menjadi penjilat kompas hati. Penggunanya hanya cukup membayangkan apa yang ingin ia cari di dalam pikirannya, dan selanjutnya secara otomatis kompas unik ini akan langsung memandu sang pengguna ke tempat tujuan. Semakin lengkap dan detail imajinasi yang dibayangkan, akan semakin mudah pula bagi si kompas memandu penggunanya menuju tempat tujuan yang tepat. Kelompok tentara bayaran sebelumnya menggunakan benda ini untuk menemukan jejak musuhnya serta mencari segala jenis permainan orientasi yang mereka inginkan. Cukup, Yeu merasa terdapat barang aneh dan itu bercampur di dalam rewardnya. Tapi ya sudahlah, jangan terlalu banyak dipikirin. Menatap ke arah langit, Yeu bisa melihat sebuah benda besi terbang di sekitar orbit bumi. Dan benar teman-teman, itu merupakan satelit milik zona timur yang keberadaannya cukup nyusahin karena satelit itu bisa memantau pergerakan bumi secara real time termasuk dengan zona barat daya. Pandangilah aku sepuas kalian sekarang, karena selanjutnya adalah giliranmu, ungkap Yeu yang nampaknya mau mencolong satelit tersebut teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung dialihkan menuju ruang pemantauan satelit yang berada di zona timur. Saat itu seorang staf memberikan laporan kepada Victor bahwa tim tempur zona timur serta pasukan tentara bayaran yang dikirim oleh Victor telah binasa. Dan itu dilakukan oleh satu orang saja, dan tak lain dan tak bukan, itu adalah Yeu. Fakta yang disampaikan oleh bawahannya membuat Victor tidak bisa menahan mulut untuk langsung berkata kasar. Sebagai eksekutif yang bertanggung jawab atas bidang sains dan teknologi selama bertahun-tahun, ia sama sekali tidak menyangka jika reputasinya malah dihancurkan oleh seorang bocah yang bahkan berasal dari zona barat daya yang dianggap terbelakang. Sesungguhnya pada awalnya tujuan Victor mengirim tim-tim tersebut ialah untuk berurusan dengan wilayah zona barat daya. Tapi dari kejadian ini ia sadar jika Yeu merupakan orang yang harus disingkirkan paling awal. Maka dari itulah ia akan memprioritaskan Yeu sebagai target yang harus disingkirkan secepat mungkin. Sambil beranjak pergi dari ruang pantau, Victor memerintahkan bawahannya untuk terus mengawasi pergerakan zona barat daya, karena selanjutnya dia akan membuka sesi diskusi dengan para eksekutif zona timur yang lainnya. Beralih ke tempat rapat yang digelar secara Zoom. Sama seperti rapat sebelumnya, di sini Victor meminta kepada para eksekutif lainnya untuk melakukan voting terkait dengan resolusinya untuk memprioritaskan menyingkirkan Yeu secepatnya. Karena Yeu dianggap masalah yang paling besar dan mengancam keberadaan zona timur saat ini.
Namun sayang sekali, dari 5 suara 4 voting memberikan penolakan dan 1 menyetujuinya. Yang setuju ya Victor itu sendiri, sehingga resolusi tersebut tidak bisa terrealisasi. Tentu hal ini membuat Victor merasa sangat kesal. Baginya Yeo ini benar-benar harus diprioritaskan, karena jika tidak, ia akan menjadi masalah yang paling serius bagi zona timur. Hal ini bisa ia buktikan karena sebelumnya orang-orang yang telah ia kirimkan dibabat habis oleh Bang MC sendirian. Atas penyampaian Victor, salah seorang eksekutif pun memberikan tanggapan. Ia merasa jika latar belakang zona timur itu sangatlah kuat, jadi kenapa mereka harus takut kepada satu orang yang bernama Yeo yang berasal dari zona barat daya. Memang benar Yeo sudah menjadi target zona timur dalam voting sebelumnya, tapi untuk waktu-waktu ini masih banyak hal lain yang lebih berguna untuk dilakukan bila dibandingkan mereka harus memfokuskan diri kepada satu orang. Sambil menutup sesi rapat, di sini eksekutif tersebut juga menyalahkan kegagalan dari rencana pribadi Victor yang telah kehilangan banyak orang-orang kuat serta sumber daya zona timur yang telah ia sia-siakan. Maka dari itulah Victor akan diberikan hukuman. Sial sekali Bang Victor. Seusai rapat, Victor merasa sangat kesal kepada para eksekutif yang sama sekali tidak menyadari terdapat ancaman yang sangat berbahaya bagi zona timur, dan justru malah dia yang harus mendapatkan hukuman. Meskipun tidak bisa mendapatkan bantuan kekuatan dari para eksekutif, namun hal ini masih tidak menghilangkan niatnya untuk terus memfokuskan diri kepada Yeo. Ya, pria ini akan bertindak secara mandiri dan akan mengurus Yeo di lain kesempatan ketika Victor telah membuat rencana yang mumpuni. Di bawah zona aman kedua terdapat sebuah ruangan khusus yang digunakan sebagai ruang reparasi, dan di tempat inilah Nana melakukan perbaikan terhadap pesawat luar angkasa yang berasal dari planet mekanik. Dan kemudian tak lama berselang muncullah Nana yang tengah menarik-narik Yeo ke dalam ruangan tersebut. Di sini Nana bermaksud untuk memperlihatkan hasil pekerjaannya yang sudah selesai sekitar 90% dan hanya memerlukan sedikit waktu lagi sebelum pesawat tersebut benar-benar bisa digunakan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Nana sangat rapi dan cepat, maka dari itulah Yeo di sini memberikan pujian sambil mengelus-elus kepalanya. Di dalam pikirannya, menurut Nana, menyentuh kepala seseorang itu sangat dilarang, tapi karena yang melakukan itu adalah Yeo, maka sang ratu mekanik akan mengabaikannya. Padahal dari wajahnya saja jelas terlihat kalau si ratu ini senang betul. Mengingat kejadian sebelumnya, di saat Yeo mencoba keluar dari bumi, ia mendapati jika kemampuan akunnya seperti dibatasi, yang mengartikan jika produk-produk yang muncul setelah OL pasti tidak bisa menembus batasan yang telah ditetapkan. Maka dari itulah, untuk bisa membawa pesawatnya menembus luar angkasa, Yeo akan melakukan beberapa penyesuaian seperti energi yang diperlukan oleh pesawat tersebut. Bang MC lanjut bertanya kepada Nana, apakah sumber tenaga yang digunakan oleh Nana untuk bisa menerbangkan pesawat tersebut saat ini. Nana pun mengatakan, dikarenakan sumber energi asli yang digunakan oleh pesawat ini sudah hampir habis, maka Nana menggantinya dengan energi magic crystal level tinggi yang dileburkan dan diubah menjadi bentuk cairan. Nana merasa ini adalah metode yang sangat tepat mengingat magic crystal juga kerap kali dijadikan sebagai energi, dan itu sangat efisien di zaman ini. Sementara Nana berharap untuk mendapatkan pujian lagi dari Bang MC, Yeo di sini justru berpikir jika cara yang digunakan oleh Nana pasti takkan berhasil. Memang setelah dunia berubah menjadi OL, Magic Crystal adalah benda yang sangat berguna sebagai sumber energi yang mampu menggerakkan benda-benda mekanik. Tapi sayangnya Magic Crystal itu juga merupakan barang yang tercipta setelah kemunculan OL, jadi itu tidak bisa digunakan untuk menembus luar bumi. Hal itu juga terbukti dari satelit yang baru berhasil dibuat oleh zona timur akhir-akhir ini. Jika memang Magic Crystal bisa digunakan sebagai sumber energi, seharusnya wilayah zona timur sudah dari dulu bisa menerbangkan roket keluar angkasa tanpa harus bersusah-susah mempelajari teknologi kuno. Dan karena Yeo tidak terlalu mengetahui banyak informasi tentang kehidupan sebelum masa olisasi, maka tak ada pilihan lain baginya selain bertanya kepada orang yang tepat, dan dia adalah Pak Kepala Sekolah. Yeo yang kala itu terlalu terhanyut dalam pemikirannya mulai berjalan pergi dan membuat Nana agak kaget. Padahal Nana sedang menunggu-nunggu kata-kata pujian dari Yeo, tapi Yeo-nya malah pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada si ratu mekanik. Iya, pergi saja sana, dasar Yeo bau. Aku sudah tidak butuh lagi pujian atau apalah itu, ungkap Nana dengan sedikit kesal. Kita selanjutnya akan bergeser ke tempat di mana Yeo dahulu menimba ilmu, dan itu adalah akademi. Pada hari itu ceritanya, si Pak Kepala Sekolah sengaja mengumpulkan para murid-muridnya di satu lokasi hanya untuk memberikan sambutan meriah kepada Yeo yang akan melakukan pertemuan dengannya. Tentu saja para murid sangat antusias dengan kedatangan sang pahlawan yang telah dianggap menjadi legenda yang terlahir dari akademi ini. Ya, hal itu juga turut dikemukakan oleh sang kepala sekolah yang memberikan sambutan secara langsung dan memperkenalkan kepada banyak murid yang baru masuk ke akademi.
jika Yeo merupakan sang legenda akademi yang telah menjadi pahlawan karena telah mengatasi segala masalah yang pernah muncul di zona barat daya. Karena ingin melihat Bang MC lebih jelas, para murid pun langsung mendekat ke arahnya. Ada yang minta tanda tangan, ada yang minta kata-kata hari ini, ada yang minta motivasi super, dan masih banyak lagi. Apalagi ini pertama kali bagi mereka bisa melihat Yeo yang legendaris. Iya, ini semua sengaja dipersiapkan oleh Pak Kepala Sekolah karena bagaimanapun juga Yeo merupakan murid kebanggaan akademi, dan sambutan meriah semacam ini sudah seharusnya dilakukan karena Yeo memang pantas menerimanya. Tapi nampaknya Yeo merasa jika yang dilakukan oleh Pak Tua tersebut rasanya terlalu berlebihan. Apalagi kelakuan para murid. Setelah melihat Yeo, mereka malah semakin bersikap barbar dan membuatnya terbenam di dalam tubuh manusia. Karena itulah Yeo meminta kepada Pak Kepala Sekolah untuk mencari tempat yang tenang untuk membicarakan sesuatu yang ingin Yeo tanyakan. Setelah berhasil meloloskan diri dari kepungan para murid, akhirnya Yeo bersama dengan Pak Kepala Sekolah kini telah tiba di dalam ruangan Capsek. Berikut dengan Pak Tua tersebut bertanya memangnya apa sih yang Yeo mau tanyakan kepada dirinya sampai Yeo mau repot-repot datang ke tempat ini. Yeo pun mengatakan pada zaman dahulu sebelum terjadinya olisasi bumi ia sempat mendengar jika para manusia menggunakan BBF alias bahan bakar fosil untuk bisa menggerakkan barang-barang mekanik. Maka dari itulah jika memang benar, maka di mana Yeo bisa menemukannya? Menurut Pak Capsek, bahan bakar fosil yang digunakan oleh orang-orang di zaman dahulu itu sangat tidak efisien, dan dalam segala aspek entah itu energinya maupun daya tahannya, Magic Crystal jauh lebih unggul bila dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Ya, perkataan Pak Capsek itu memang benar, tapi bagaimanapun juga Yeo mau Pak Tua tersebut memberitahukan lokasi untuk mendapatkan BBF karena Yeo memiliki sebuah rencana yang berkaitan dengan barang tersebut. Bagi Pak Capsek, bahan bakar fosil adalah barang yang sangat langka dan sulit untuk bisa ditemukan oleh orang awam. Karena itu sudah tak lagi digunakan oleh manusia selama ratusan tahun lamanya. Bahkan di dalam peta Mue sekalipun tidak ada tuh tanda-tanda yang berhubungan dengan lokasi keberadaan bahan bakar tersebut. Akan tetapi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Pak Kepala Sekolah, seharusnya masih terdapat sisa-sisa bahan bakar fosil di dalam suatu tempat yang berlokasi di area reruntuhan kuno yang sekarang sudah tak lagi pernah dikunjungi oleh para manusia. Iya, menurutnya di tempat semacam itulah Yeo mungkin bisa mendapatkan bahan bakar fosil. Tapi lain lagi jika Yeo butuh barang tersebut dalam jumlah yang besar, di mana ia diharuskan untuk mencari tempat penampungan bawah tanah yang dikhususkan untuk menyimpan bahan bakar fosil. Dan tentunya untuk bisa menemukannya juga akan memakan waktu yang tidak sedikit. Setelah memperoleh informasi tersebut, maka tujuan Yeo selanjutnya tinggal mencarinya saja di luar masalah BBF. Yeo turut bertanya kepada Pak Kepala Sekolah apakah beliau mengetahui beberapa hal tentang Muyu, salah satu dari 5 pahlawan. Sebagai calon pahlawan dunia yang baru, Pak Tua merasa itu masuk akal bagi Yeo ingin tahu lebih lanjut histori tentang 5 pahlawan legendaris. Dari apa yang diketahui oleh Pak Capsek, Muyu merupakan pahlawan pertama yang muncul di antara para pahlawan legendaris yang lainnya. Katanya, dia itu sangat kuat dan bahkan tidak pernah kalah satu kali pun selama hidupnya. Kekuatan yang membuatnya tak terkalahkan katanya berasal dari 2 benda ajaib yang selalu Muyu bawa-bawa. 2 benda ajaib? Jelas Yeo sangat tahu betul akan hal ini. Karena benda ajaib yang dimaksudkan ialah artefak Yuanchu yang ia sendiri wariskan kepada Muyu ketika berada di dalam tanah berkabut. Lalu, kenapa perbuatan yang dilakukan oleh Yeo di dalam tanah berkabut bisa mempengaruhi timeline di dunia nyata? Sepertinya celah ruang dan waktu di dalam tanah berkabut benar-benar sangat berbeda bila dibandingkan dengan dunia salinan. Dan sebenarnya dunia di dalam tanah berkabut itu dapat dihubungkan dengan ruang waktu yang nyata. Lalu apakah Yeo sudah mengubah timeline tanpa dirinya sadari? Bagi Yeo hal-hal seperti melibatkan timeline itu benar-benar sangat membingungkan. Jadi ya udahlah, jangan terlalu dipusingkan untuk sekarang. Lanjut Pak Kepala Sekolah. Di saat ia menjelaskan beberapa hal tentang Muyu, beliau seketika teringat akan sesuatu ketika masih muda dulu. Muwei pernah memberitahukan Pak Kepala Sekolah jika Muyu merupakan salah satu leluhurnya di masa lalu. Muwei juga pernah berkata jika leluhurnya dari masa lalu tersebut masih belum mati. Iya, sang leluhur Muyu masih hidup di dunia ini. Pada saat itu Pak Capsek mengira jika Muwei itu sedang bercanda, makanya Pak Capsek tidak terlalu memperhatikannya. Beliau juga tidak tahu apakah informasi yang satu ini akan berguna bagi Yeo ataukah tidak, karena Pak Capsek hanya ingin menyampaikannya saja. Ya tentu saja berguna lah bro. Bahkan di sini Yeo langsung terkaget-kaget meskipun informasi ini masih abu-abu.
Muyu dan Mue ternyata masih memiliki hubungan darah. Dan bahkan Muyu sang pahlawan legendaris pertama masih hidup. Tapi bagaimana bisa? Muyu itu kan seharusnya hidup ratusan tahun yang lalu. Jika perkataan Pak Kepsek benar, bagaimana caranya bagi seseorang bisa memiliki umur yang melampaui batas umur yang seharusnya dimiliki oleh manusia? Apa yang sebenarnya terjadi ini, woi?